Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kultum yang 7 menit. Masalahnya tidak bisa 7 menit, bisa 70. Boleh. Kalau antum santri itu biasa ikut di mana-mana, ya. Dengar ceramah kemarin kan, cukup lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kan cukup kemarin dengar terus. Sekarang kita ini apa namanya tanya dari kemarin. Kita tes ya. Jadi intinya khususnya kepada antum semua dan seluruh hadirin. Ini Al-Quran yang sering saya sampaikan kepada jamaah dan khususnya kepada diri saya sendiri. Al-Quran itu sangat penting sekali bagi kita. Bukan hanya bagi para penghafal Quran, bagi seluruh muslimin muslimat. Walaupun di antara kita tidak mampu hafal Quran, tapi jangan sampai jauh dari Al-Quran. Dekatlah dengan Al-Quran dengan cara yang pertama cinta. Cinta artinya apa? Kita yakin bahwa ini hadiah dari Allah. Ini sebuah nikmat besar bagi kita, pedoman kehidupan kita. Gak bisa hidup tanpa Al-Quran, gak bisa jalan tanpa Al-Quran. Saya kasih contoh. Ini setiap alat kita beli, motor, mobil, kulkas, pasti ada buku kecil ya. Namanya buku pengetahuan atau maklumat, betul nggak? Cara memakai alat itu. Tapi jangan kita baca ya, karena udah tahu ya seperti motor. Tapi contoh misal motor, itu motor bensin atau listrik, betul nggak? Kalau bensin berarti ada tempat untuk mengisi bensin supaya jalan. Tapi di antara kita saya nggak mau isi bensin, saya mau isi air atau jus, ya, atau soto. Bisa jalan nggak alat itu? Nggak bisa. Kenapa? Karena orang yang memproduksi ini, dia bikin buku ini supaya kalau sesuai yang ada di buku jalannya betul. Kalau kurang sedikit atau cara yang berbeda nggak bisa jalan. Al-Quran, walillahi al-mathalul a'la, Al-Quran kitab pedoman kehidupan kita. Kalau ingin senang, bahagia, jalan kita lancar dunia dan akhirat, ikutilah Al-Quran. Ajarlah Al-Quran, ayat-ayat firman Allah. Kalau kita mengikuti aman selamat. Kalau enggak, kita mau masuk di dunia, mau urusin dunia dengan logika, dengan akal kita, tidak bisa jalan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang menciptakan makhluk, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Sudah catat semua dalam Al-Quran. Karena itu berarti Al-Quran bukan untuk penghafal saja. Cuma hafal Quran 30 juz, makhrajul huruf, hukum tajwid, benar? Soal saya amat belum. Karena Al-Quran bukan diturunkan oleh Allah hanya untuk baca dan hafal. Kalau hafal itu luar biasa, derajatnya bersama para malaikat. Kalau baca mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kalau belajar Al-Quran menjadi khairun nas, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Tetapi paling utama, paling penting mengamalkan dengan isi Al-Quran. Bagaimana kehidupan sehari-hari, akhlak kita, muamalah kita sesuai Al-Quran. Tapi kalau ada di antara kita misal hafal Quran betul, baca Quran betul, tapi kehidupan sehari-hari jauh dari tuntunan Al-Quran, bukan ahlul Quran. Bukan itu ahlul Quran. Karena dalam hadis ini penting sekali. Supaya apa? Hadirkan niat. Saya ingin bukan hafal Quran saja. Bagaimana saya menjadi ahlul Quran, mengamalkan dengan isi-isi Al-Quran, ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Yu'ta yaumul qiyamah. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumul qiyamah." Didatangkan yaumul qiyamah bil Quran, dengan Quran. Wa ahlihi, dan keluarganya ahli. Siapa keluarganya?
alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Mereka yang selalu beramal dengan Al-Quran di dunia. Coba lihat, jelas tidak? Berarti ahlihi bukan mereka yang hafal di dunia, bukan. Karena bisa jadi orang hafizul Quran tetapi dia jauh dari Al-Quran, bukan ahli. Bisa jadi orang yang tidak hafal Quran sama sekali tapi kehidupannya sehari-hari sesuai tuntunan Al-Quran, datang yaumul qiyamah bersama ahli Quran. Seperti yang kemarin saya sampaikan, sahabat Rasulullah SAW bukan semua hafal Quran, bukan. Di antara sahabat ada yang hafal, ada yang tidak. Tapi semua cinta Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan dengan isi Al-Quran. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu warḍah. Kenal Khalid bin Walid? General, ya, panglima Muslimin. Tidak pernah beliau kalah. Perang dimanapun dia ikut pasti menang. Akhir hidup beliau dengan Al-Quran sampai nangis dia. Kata beliau, syaghalani anka jihad. Saya sibuk dengan jihad, maafkan kami. Saya sibuk sampai tidak bisa menghafal Quran seperti Abi Musa Al-Ash'ari, Ibnu Mas'ud, Uthman bin Affan, Ubay bin Ka'ab. Saya sibuk dengan jihad sampai saya tidak hafal Quran, tapi merasa malu karena cinta Al-Quran. Itulah Ahlul Quran. Walaupun dia tidak mau menghafal Quran, tapi merasa banyak kekurangan terhadap Al-Quran, ingin hafal, ingin baca, ingin perbaiki bacaannya, dan ingin menjadi ahli Al-Quran. Tapi sahabat, walaupun semua, bukan semua hafal Quran, tapi semua ahli Al-Quran. Sebagaimana kata para tabi'in yang datang setelah sahabat Rasulullah SAW. Tahu bedanya apa? Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Tahu? Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Bedanya apa antara sahabat dan tabi'in dan tabi'in? Siapa yang tahu? Ayo, ada sahabat. Kalau kita sebutin sahabat, apa artinya sahabat? Kalau tabi'in, apa artinya? Kalau tabi'in, apa artinya? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, biasa saya kasih hadiah nanti. Ya, kan biasa saya kasih hadiah kalau saya tanyakan. Ayo, yang mau hadiah siapa yang bisa jawab? Sepeda, mana sepeda? Ayo, siapa yang bisa? Ada sahabat Rasulullah SAW, ada tabi'in, ada tabi'in. Ini sangat penting. Kalau bisa, dulu sejak kita masih anak di sekolah pun ada kelas kita baca sirah sahabat dan sirah tabi'in. Penting sekali kita mempelajari sirah sahabat Rasulullah. Sayang sekali di antara kita, anak-anak kita belum tahu mengenai sahabat Rasulullah SAW. Paling hafal nama-nama mereka. Sebagian sahabat itu ribuan. Ya, kisah-kisah mereka sangat luar biasa. Memotivasi kita supaya kalau kita dengarin, belajar sirah mereka, dengar kisah-kisah mereka, jadi termotivasi. Saat mereka, ibadah mereka, qiyamul lail, perjuangan mereka, menjaga agama doa, jadi merasa malu. Beda jauh saya dengan mereka. Begitu seorang tabi'in setelah tabi'in, ketika beliau baca mengenai sahabat Rasulullah SAW, beliau salat qiyamul lail sepanjang malam. Sampai ketika beliau capek, tidak bisa berdiri, beliau pukul kakinya. Ya, kenapa malas? Ayo berdiri. Kenapa? Kata beliau, apakah sahabat mereka berpikir mereka saja yang bertemu dengan Rasulullah SAW di surga? Saya juga mau seperti mereka. Kenapa dia termotivasi? Karena membaca sirah perjuangan mereka, saya ingin seperti mereka. Dari mana? Dari kisah mereka. Karena itu belajar sirah sahabat. Terus setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in. Kenapa tiga? Karena itu zaman yang terbaik. Masa-masa yang terbaik adalah masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in. Siapa bisa kan? Ayo, bismillah, coba. Bedanya apa?
sahabat, tabi'in, tabi'in. Ayo, bismillah. Waalaikumsalam. Kalau sahabat diajarkan oleh Nabi, Kalau sahabat, diajarkan langsung oleh Rasulullah. maaf, boleh mengatakan ini tidak usah. Tidak ada hawanya, tidak ada, cuma suara saja. Ya, udah. Stop. Kalau sahabat kan diajarkan langsung oleh Rasulullah. Diajarkan langsung oleh Rasulullah. Kalau tabiin diajarkannya oleh sahabat. Kalau tabiin diajarkannya oleh tabiin. Betul ya? Iya, Masya Allah, betul tata kalau kasih hadiah. Terima kasih sama istri betul, tadi ada makna lebih apa namanya, lebih jelas. Sahabat mereka yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya diajarin, mereka pernah bertemu Rasulullah SAW, pernah lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat. Ya. Kalau tabi'in, mereka pernah bertemu sahabat Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Walaupun mereka masih hidup, lahir di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak pernah datang ke Madinah, tidak pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Saat mereka datang ke Madinah, Rasulullah telah wafat, mereka bertemu dengan sahabat. Itu namanya tabi'in. Tabi'in, mereka yang bertemu para tabi'in, tapi tidak pernah bertemu sahabat. Sahabat sudah meninggal, wafat, tidak pernah ketemu sahabat, tapi ketemu tabi'in yang pernah bertemu sahabat. Itu mereka yang langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in. Para tabi'in yang tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, ketika mereka bertemu sahabat, mereka berkata, kanu sahabat Qur'anan yamshi al-ard. Mereka Qur'an yang berjalan. Saya melihat sahabat kayak Qur'an yang berjalan. Artinya tuntunan Al-Quran, adab-adab, akhlak, muamalah Al-Quran ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun di antara mereka tidak hafal, tapi sehari-hari dari pagi sampai malam sesuai tuntunan Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, ketika datang beberapa orang ke Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, dan mereka bertanya, ya Siti Aisyah, ya ummul mukminin, jelaskan kepada kami bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha kata guru saya, pernah beliau mengucapkan kalimat yang indah. Kata beliau, Aisyah heran, bingung apa yang mau sampaikan kepada mereka. Kan akhlak Rasulullah sangat mulia, akhlak Rasulullah sangat indah. Mau saya sampaikan apa akhlaknya? Apakah di rumah, atau bersama sahabat, atau bersama para kafirin yang bukan orang Islam? Mau sampaikan akhlak Rasulullah terhadap hewan? Itu banyak sekali akhlaknya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha memilih satu kata yang mengumpulkan seluruh akhlak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sudah selesai. Mengumpulkan seluruh akhlak. Karena Al-Quran kitab yang mulia, akhlak Rasulullah yang mulia. Al-Quran kitab yang sempurna, akhlak Rasulullah sempurna. Al-Quran kitab yang agung, akhlak Rasulullah paling agung di antara umat, di antara seluruh manusia. Itu hanya Al-Quran itu mengumpulkan seluruh akhlak. Karena itu berusaha, bukan hanya baca, bukan hanya hafal, tetapi kita berusaha bagaimana akhlak kita, adab kita, muamalah kita, ibadah kita, sehari-hari kita sesuai dengan Al-Quran. Karena ahlul Quran lebih berhak dekat dengan Allah, lebih berhak menjadi orang yang baik akhlak. Karena tidak pantas seorang baca Quran tapi akhlaknya tidak baik. Sayang sekali, saya kenal beberapa orang yang khatam Quran 30 juz, khatam hafal Quran, bahkan dapat ijazah sana dan lain, tapi selalu mendurhaka orang tuanya. Tidak bisa berbakti baik kepada orang tua. Ketika bertemu orang tua, tidak pernah orang tua memuji anaknya. Anak saya nakal katanya. Ya pernah, nelfon, tidak pernah silaturahmi, tidak pernah berbakti baik.
Kasihan. Berarti cuma baca saja, tidak perbaiki akhlaknya. Kalau orang tua saja tidak bisa memperbaiki akhlak terhadap orang tua, apalagi terhadap orang lain. Jangan sampai tertipu dengan diri sendiri. Jangan merasa baik, merasa saleh karena baca Quran, salat, tapi beberapa kewajiban terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap istri, suami, kita tidak bisa memperbaiki akhlak. Itu bahaya. Karena itu Quran itu sebenarnya yuhadzibul akhlak. Quran itu memperbaiki akhlak kita. Kalau nggak bisa memperbaiki berarti ada kesalahan dalam hati, dalam diri kita. Karena itu usahakan setiap hari baca, hafal, dan amalkan dengan apa yang kita baca. Karena itu sahabat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini saya kasih resep untuk semua, baik untuk santri maupun untuk kita semua. Sering saya sampaikan kepada jemaah, belum bisa hafal, tidak apa-apa, baca, dan baca walaupun satu halaman, atau setengah halaman, atau seperempat. Baca ayat, baca tafsirnya, maknanya. Karena banyak di antara kita tidak mengerti, betul tak? Baca, dan sebelah kanan, sebelah kiri ada artinya, maknanya. Atau lebih baik lagi, lebih detail lagi, ambil ada kitab tafsir, buku tafsir yang tak terlalu panjang, cuma satu kitab, bisa membaca artinya. Supaya apa? Ini perintah Allah, ini ajaran akhlak apa-apa, usahakan amalkan, praktik. Sebelum kita pindah, usahakan ada perintah Allah, kita usahakan amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah. Jadi saya ingat dosa kesalahan saya, segera kita tinggalkan dan taubat kepada Allah. Selalu bertobat, selalu kita setiap hari bertobat istighfar. Baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan muamalah riba. Ya Allah, saya salah, saya hadir majlis ini, tapi masih saya muamalah dengan riba. Astagfirullah. Udah mulai hari ini saya tinggalkan riba. Itu Ahlul Quran. Ketika baca ayat, dengar ayat, dia amalkan walaupun tidak hafal. Itu Ahlul Quran. Karena itu usahakan setiap hari saya usulkan kepada seluruh santri khususnya ada waktu walaupun 10 menit, baca satu halaman, baca maknanya atau tafsirnya atau anjurannya apa, perintah Allah apa. Kalau kebaikan, segera kita amalkan. Kalau keburukan, kita hindari dari keburukan. Usahakan, itulah Al-Quran. Setiap hari satu amalan atau mungkin satu ayat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah, dulu kata Ibnu Mas'ud Ahlul Quran, selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kunna ma'a Rasulillah, biasa kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajari 10 ayat. Bayangkan berapa ayat? 10 saja. Qal wala nata'adda, kami tidak pindah, kita tidak nambah ayat lagi kecuali 10 ayat kita baca, belajari betul, ya, dan kita memahami maknanya dan mengamalkan dengan isinya. Setelah kita mengamalkan, baru kita pindah ke ayat berikutnya. Coba lihat. Supaya dakwahnya hafalan tapi banyak amalan yang kita tinggalkan. Ya, sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bayangkan, demi Allah, tidak ayat dalam Al-Quran satu ayat pun kecuali saya tahu ayat itu di mana diturunkan oleh Allah dan kenapa diturunkan oleh Allah dan apa tujuannya dan harapannya di dalamnya. Saya sudah tahu semua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu makna Ahlul Quran yang belajar. Karena itu saudara, semangat terus, ya, semangat. Santri-santri Darul Khair, semangat terus baca, hafal, nambah hafalan, tapi nambah lagi belajar Al-Quran dan usahakan mengamalkan dari isinya.
Kalau kita ini semua yang belum mampu hafal Quran, usahakan punya wirid setiap hari baca. Selain baca, misal 1 juz, usahakan punya wirid belajar Al-Quran. 1 halaman atau setengah halaman, baca tafsirnya dan usahakan walaupun masih banyak kekurangan, tapi kita berusaha mengamalkan dengan isi Al-Quran. Itulah Ahlul Quran yang insyaAllah dikumpulkan di Yaumul Qiyamah bersama Ahlul Quran dan mendapatkan syafaatul Quran nanti di Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran antum meluangkan waktu di majelis ilmu di siang hari ini. Semoga ya Rabb majelis ini menjadi berkah bagi kita semua. Semoga ya Rabb majelis ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Hada billahi wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.